Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel saya, WM Audio Production. Ya, jangan lupa subscribe, like, comment, and share ya, dan bunyikan loncengnya agar bisa mengetahui video-video saya yang saya akan upload ya. Sebelumnya saya akan mengoperasikan ya DLMS 260. Sebelumnya saya udah upload pada part pertama, dan ini saya akan melanjutkan video saya yang ke part 1 ya. Yang ke part 1 baru sampai crossover. Kali ini saya akan melanjutkan ke equalizer dan lain sebagainya ya. Langsung saja kita mulai. Pertama-tama ya, seperti awal ya, kita masuk menu di LMS ya. Kita masuk menu, sudah masuk menu, kita tambah equalizer ya. Kita tambah ya A dan B. Equalizer A dan B ini sama, fungsinya sama equalizer pada umumnya, tapi lebih enak ini A dan B ini inputnya. Input A dan B ini udah ada equalizernya sendiri. Keunggulan dari DLMS itu ya ini. Kita next ya. Ini akan merubah ini, membuat frekuensi ya. Jadi gini, biasanya kalau audio sound itu menurut saya loh ya, kalau di DLMS itu channel A dan B ini saya buat untuk mengekat ya, mengekat atau memotong suatu frekuensi yang kita anggap itu rusak ya. Jadi seumpama kita speaker kita suaranya kok agak rusak ya, kita potong di bagian sini ya, middle. Kalau sudah ketemu 1,25 kHz ya, kita sudah ketemu, coba kita potong, kita tombol ini lagi ya, kita potong ya. Ini kan berubah jadi min ini ya, akhirnya berapa ya ini. Kalau sudah udah cukup, kita tombol ya, ini udah cukup mengekat atau boosting ya, bisa ini. Tapi kalau saya dominan mengekat, karena apa, input itu kan masuknya dari preamp ya, jadi lebih baik di-cut kalau menurut saya. Seumpama ini low-nya agak dikurangin ya, ini kita buat lagi berapa minnya sesuka hati kita, sesuai speaker ya terutama. Jadi kita potong frekuensinya gitu dulur. Keunggulan DLMS itu sangat baik ya menurut saya. Dari input A dan B ada equalizernya, dari output 1 sampai 6 itu ada equalizernya. Jadi kalau kita beli equalizer itu, kalau yang biasa manual itu bisa sampai 4 ya. Biar bisa menyamai DLMS, kita beli 4 equalizer. Totalnya kan 8 channel. Akhirnya kita tombol lagi. Kalau kita sudah paham yang A, kita pindah ke B sama yang tadi. Kalau gini kan flat ya, itunya flatten, itu flat, jadi nggak ada yang dinaikin, nggak ada yang diturunin gitu ya. Langsung kita ke channel 1. Nah ini output 1 kok, channel 1, maaf, output 1. Jadi ini bisa kita fungsikan, bisa enggak ya, tergantung kemauan kita. Kalau kita fungsikan ya tentunya kita langsung tombol neck back ini F1. Ini fungsinya bergerak ya. Ini kita harus mengetahui seluruh frekuensi
Jadi dari 20 sampai 20 kilo itu kita harus paham ya pada DLMS. Jadi kita buat 20 kilo, misalnya kita low nya kita buang ya, jadi kita berada di 63 gini, 62 ya, kita buang, kita tombol ini untuk menurunin ini ya, langsung kita buang ini ya. Ini kan sudah ke cut, jadi treble kita itu tidak kemasukan bass ya tentunya. Kalau kita tombol lagi, kalau yang bawah ini fungsinya untuk melancipkan atau membuat ya. Jadi kalau semakin ini semakin ya, kita bisa lihat sendiri ya, kalau semakin kita buat runcing, jadi kalau ibarat kata 62 kilo 62,5 head ini yang turun cuma satu fader. Tapi kalau kita buat gini, kalau buat yang gini ya, ini yang turun beberapa fader, jadi ya ginilah, suara agak low nya yang kita cut itu semakin banyak kalau yang gini. Kalau yang tadi kan low nya sedikit yang bisa kita cut gitu ya, seperti ini. Equalizernya DPX 260 versi saya, kita connect. Jadi kalau di DLMS 260 itu equalizernya yang bisa kita naikkan atau kita turunin itu ada 4 ya, dari F1, F2, F3, F4 ya. Jadi seperti ini. F4 saya gunakan untuk 20,2 kilo, kita turunin jadi min 5,5 dB. Jadi kan nggak kelihatan ketutupan. Kalau kita geser F3 12,3 kilo, jadi 12,3 kilo ini kita naikin menjadi 7,5 dB ya. Kalau G nya kita buat 105 agar apa? Agar melebar, ininya melebar frekuensinya. F2 pun sama, 10,4 kilo kita naikin 4,5 dB. Kalau yang ini kita buat 40433 agar supaya gini ya, membentuk frekuensi kayak gini. Jadi kalau di equalizer itu sesuai kemauan kita, sesuai keinginan speaker juga. Jadi ya harus benar-benar teliti ya dalam mendengarkan ya. Kalau sudah ini kan sudah selesai, sudah saya atur untuk high-nya ya. Kalau ingin mengatur mid-nya, kita geser lagi ke 2 tentunya. Kita tombol EQ, ini udah bergerak ke 2. Mid saya buat begini karena apa ya? Karena speaker saya, karena speaker mengikuti speaker saya, jadi ini enggak dari saya, jadi saya mengikuti speaker lah equalizer ini. Jadi yang enak gimana saya atur. Kalau versi saya sih seperti ini, equalizernya 500 kita naikin sama 1 kilo ya tentunya. Kita pindah ke channel low yang kita pakai 187 Hz, itu kita naikin menjadi 5,5 dB. Kita geser lagi 250, saya naikin juga 5,5 dB, ini untuk low ya. Dan 817 Z ini kan sudah memasuki mid ya, tapi mid high ya, cuma yang menurut saya yang agak kasar, jadinya saya potong min 5,5 dB ya dulur. Kita naik lagi, ini treble-nya tidak saya naikkan, jadi ya seperti inilah bentuknya grafik. Kita naik EQ, ini subwoofer ya, subwoofer saya F1 kosong, nggak dinaikin,
F2 ada 40,6 Hz ya, jadi gain kita naikkan 5,0 dB. Untuk key nya 433 saya buat bergelombang ya, 62,5 sama 20 kosong. Sebenarnya kalau equalizer itu tergantung kita ya, kemauan kita, pendengaran kita. Jadi kalau saya itu lebih suka yang kayak gini, jadi lebih simple, lebih enak ya, saya atur kemauan saya. Kita naik lagi ke EQ ya, tentunya beranjak ke 55. Saya bilang tadi kan untuk subwoofer tembak sama 40 saya naikkan, 62 saya naikkan, sama ini EQ lagi ada sebentar 6 ya. Ini untuk mid hack nya tembak, karena mid hack saya pakai 12 in, jadi saya banyak menurunkan dan banyak memboosting ya, jadi mengikuti speaker juga. Ini 1 kilo saya naikkan buat plak kendang midnya ya, terutama 12 ini triple, 20 ini juga triple, jadi saya haluskan ini triplenya. Dulu saya diajarkan guru saya itu mengenai equalizer dari Ponorogo. Kalau equalizer itu sebenarnya menurut saya loh, itu jangan terlalu di boosting ya, di boosting banyak, tapi cuman diambil yang kita butuhkan atau yang kita buang saja ya. Jadi sebenarnya itu cuma, kalau equalizer saya itu saya boosting, kenapa? Karena saya mengikuti speaker ya, kembali lagi ke speaker saya itu biasa, for saya itu biasa, jadinya kalau saya flat atau saya naikin cuman berapa dB itu merasa kurang, jadi saya harus mengikuti speaker ya. Jadi itu yang mengenai equalizer ya. Ini DLMS ya. Kalau kita langsung sambung saja mengenai limit ya, kita tombol dinamik ini, kita tombol. Nah, ini memasuki limit ini memasuki pada over AC2. berarti over AC itu biasa ya, jadi saya buat biasa pakai 2. Limit on over AC2 the rosewood ini min 6. Ini mitednya ya, ibarat kata bahasa Jawanya itu mited ya. Saya pakai min 6 dB, nggak banyak-banyak, saya mited. Ini fungsi dari DLMS ini, kalau limit saya ini untuk membatasi agar tidak sering brodol, saya naik lagi kedua, sama limit middle, sama limit low, sama limit sub, sama limit sub tembak, sama limit 6 sama. Jadi saya buat sama ya untuk limitnya. Kalau ini bunyi itu, ini garis ini bisa geser ke sini kayak level ya, bagus jadi tampilannya. Kita masuki lagi, kita tombol dinamik lagi, kita masuki kompres A. Over AC ini kalau kita buat menjadi lebih banyak atau lebih sedikit, ini kurangnya, lebih dan kurangannya ada banyak banget ini. Saya rasakan suara semakin halus,
dan rata ya, menurut saya rata. Ini bagus kompresnya. Kalau B belum saya nyalakan, kalau kita nyalakan ya enggak apa-apa. Ya itulah limit versi WM ya. Jadi kalau kita sudah mempunyai sebuah DLMS 260 ya tergantung kitanya ingin mengatur apapun yang kita inginkan ya. Kalau ingin belajar bisa langsung datang ke rumah saya. Dengan senang hati saya akan ajarkan sampai bisa. Kalau ingin mahir ya tentunya coba beli sendiri. Jadi di rumah kan bisa diutak-utak ya, bahasanya bisa dioperasikan sendiri di rumah. Kalau belum mampu ya bisa ke sini. Kalau ingin bisa ya bisa saya ajarkan dengan senang hati ya. Kalau fungsi melihat RTA ya ini tombol, ini RTA nya. Terus melihat inputnya ini tombol 1 atau 0 ini input A, input B. Nah, polarity ini membalik fase ya, polarity ini membalik fase. Kalau ingin membuat ini ya tulisan ini Gangga, ini nama saya ya tentunya. Ini kita bisa tombol setur, tombol kalau menghapus juga setur, kalau mau nge-save juga setur, kalau mengganti nama juga setur ya. Cuma kalau nge-save kita tombol terus, kalau kita menghapus kita tombol lama ya, itu sudah hilang. Ini namanya, kalau mau ganti ya ini tinggal kita pentok. Nah, kita cari sesuai yang kita ingin namakan. Jadi ya tergantung kitanya ya dulur. Tergantung kita mau menamai apa. Kalau sudah ya bisa kita store lagi. Ini mengganti nomor yang depan itu tadi kita save. Kalau settingan saya ingin saya save di nomor 1 ya bisa kita ganti nomor 1 dan kita save lagi di store. Kalau ke save ya ini kita tombol store lagi, ini sudah menge-save. Jadi 10 ini sudah saya save settingan saya gitu dulur. Dulu awal saya dapat DLMS ini saya sama sekali belum bisa ya dulur. Jadi nol pudel, saya belum bisa mengoperasikan DLMS ini. Jadi saya setiap hari saya operasikan sendiri tanpa melihat YouTube ya. Jadi ibarat kata saya belajar sendirilah, tanpa YouTube, tanpa ada yang mempelajari. Alhamdulillah selama 4 hari saya sudah mahir, dalam arti tanpa YouTube, tanpa ada yang membimbing, saya sudah mahir dalam DLMS 260 ini. Sama halnya mixer Behringer X32 itu sama ya, prinsipnya sama DLMS ini sama. Cuma keunggulan dari DLMS itu keunggulan dari mixer X32 itu banyak sekali. Mulai dari EQ itu berdiri sendiri semua, dari bus. Saya sebenarnya ingin mengupload X32, saya membuat channel YouTube. Saya dulu belajar di Madiun selama 4 hari itu saya sudah mahir juga untuk X32. Alhamdulillah, walaupun saya tidak punya ya setidaknya saya bisa ya dulur. Pesan saya, jangan pernah mengeluh ya.
Kalau kita ndak bisa ya jangan pernah menyerah, jangan pernah mengeluh ya. Sebisa kita, orang lain bisa, kita ya harus bisa. Kalau prinsip saya gitu. Jadi ya begitu ya dulur. Cukup sekian dari video saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga puasa kita besok diberi kelancaran, mendapatkan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggih, dulur. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.